Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia guys. Karena bahagia itu adalah obat segala macam penyakit. Oke guys, di video kali ini aku ingin berbagi tentang hal-hal apa saja atau 5 hal yang Anda harus perhatikan biar tidak menyesal membeli mobil wuling. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru masuk di channel Desugi ini, silahkan subscribe, like, dan share. Oke guys. Oke guys, kita lanjut ya. Ada 5 hal menurut aku ya yang harus kalian perhatikan apabila kalian ingin membeli mobil wuling agar tidak menyesal ya. Sebagaimana banyak atau terjadi beberapa orang yang membeli mobil kemudian menyesal, itu kan ironi ya guys, karena kita mengeluarkan uang yang begitu banyak, ratusan juta, tetapi ketika kita sudah membeli sebuah mobil, setelah datang mobilnya kita pakai beberapa kali terus akhirnya menyesal. Wah, sangat-sangat apa ya, nggak pas lah. Sehingga sebelum kalian membeli mobil wuling, maka ada baiknya kalian memperhatikan 5 hal berikut. 5 hal itu apa saja ya guys? Yang pertama adalah membaca review tentang mobil yang akan kita beli. Dalam hal ini adalah mobil wuling ya. Karena kita mau membeli mobil wuling, maka kita harus membaca review-review tentang mobil wuling. Entah mobil wuling apa saja, misalnya wuling Convero, wuling Cortez, wuling Almas, atau wuling yang mau muncul ya wuling Victory. Jadi kalian harus membaca review itu banyak-banyak. Baik review yang tertulis melalui beberapa websitenya dealer wuling atau beberapa website otomotif. Itu kalian baca speknya gimana, kemudian kabinnya bagaimana, luasnya gimana, mesinnya bagaimana, speknya apa saja gitu kan, fasilitasnya apa saja, seperti misalnya ada diskon, ada promo apa enggak, itu kalian harus baca, betul-betul baca. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalian membaca, melihat review-review dari beberapa YouTuber guys. Ini yang aku lakukan dulu guys. Sebelum aku membeli mobil wuling Convero ini, yang ini ya, yang Captain Seat ini ya, yang wuling Convero tipe C yang Lux ini, aku baca review yang banyak. Salah satu YouTuber yang aku jadikan rujukan adalah YouTubernya ini Prolevo itu ya, waktu itu ya. Itu aku baca, terus kemudian ada beberapa review yang sudah beli mobil wuling Convero bagaimana, terus keluhannya apa, kelemahannya apa saja, kelemahan yang paling vital itu apa, dan kita bisa mempersiapkan guys ketika kita sudah membaca reviewnya. Oh, nanti kalau aku beli mobil wuling ini, wuling Convero ini nanti begini. Jadi itu, jadi jangan mungkin jangan sepelekan lah membaca review, karena review tiap orang itu bisa berbeda guys. Sama-sama pemilik mobil wuling, reviewnya bisa berbeda. Mungkin si wuling ya, pemilik yang pertama bisa punya pengalaman yang berbeda dengan pengalaman yang kedua. Jadi itu, jangan lupakan membaca atau melihat review-review dari mobil wuling atau mobil yang akan kita beli. Oke, yang kedua apa? Yang kedua adalah test drive guys. Test drive ini sangat-sangat penting bagi kalian apabila kalian ingin membeli sebuah mobil. Dalam hal ini adalah mobil wuling. Kalau kalian mau membeli mobil wuling tipe apa saja, kalian harus test drive. Karena apa? Kalau kita test drive itu kita akan merasakan feelingnya. Kita merasa gimana ya, enak apa enggak ini mobil ini, nyaman apa enggak ya, keluarga aku terima apa enggak ya. Jadi kalau test drive, kalian kalau misalnya test drive cuma sekali masih kurang, ya udah 2 kali gitu. Karena apa? Karena kalian akan mengeluarkan dana yang tidak kecil, ratusan juta. Itu dana yang sangat besar, dan itu harus kalian istilahnya pertanggungjawabkan bahwa sesuatu yang kalian beli itu memang betul-betul worth it, betul-betul kita butuhkan dan sesuai dengan yang kita inginkan. Aku pernah cerita ya, test drive 2 kali saya waktu beli wuling Convero ini. Pertama test drive sendiri, kemudian yang kedua dengan keluarga. Nah, test drive sendiri itu kita pengen betul-betul merasakan feelingnya, bagaimana cara mengendarainya, kemudian setirnya bagaimana,
terus gasnya bagaimana, kopling gimana, oper gigi kalau untuk yang manual bagaimana, kalau yang matic juga sendiri-sendiri betul-betul kita perhatikan matic itu bagaimana caranya. Kalau misalnya pas tanjakan tajam gimana, misalnya kalau matic itu apakah harus di mode D atau gimana gitu, itu harus. Dan bagaimana pengaturan spionnya itu harus betul-betul kita tahu guys. Kalau enggak nanti bingung ketika kita sudah punya mobilnya, sudah datang di rumah kita masih bingung, ini apa ya, ini tombol apa, ini wah ini kan repot sekali. Jadi ketika test drive itu adalah kalian harus betul-betul mengetahui seluk-beluk dari mobil yang akan kalian beli. Dalam hal ini adalah Wuling ya. Kalau Wuling Convero ini kan misalnya kita beli, berarti yang betul-betul harus kita kuasai yaitu apa, bagaimana cara mengendarinya, kemudian kok gas apa gigi satunya kok agak misalnya agak berat, itu gimana cara mensiasatinya. Nah, kalau beberapa teman di klub Wuling kan sudah ada yang misalnya di remap ulang, kemudian ada yang pakai black shelter, yang pakai ini, yang black shelter itu untuk apa itu stabilnya arus, kemudian yang di remap ulang itu tarikannya jadi lebih ringan, lebih enteng, bahkan ada yang diganti knalpotnya diganti lebih sporty, lebih jadi tarikannya lebih hebat lagi kayak punyanya Om Eko. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita dapatkan ketika kita test drive. Bagaimana rasa tanjakan, bagaimana ketika kita kenceng di jalan. Dulu waktu aku test drive nih Wuling Convero ini, tak buat kenceng juga itu di ring road itu. Tak buat kenceng, wah enak banget, stabil. Misalnya ketika nanti ada bis yang nyalip atau simpangan dengan truk itu memang Wuling Convero itu stabil. Jadi itu jangan lupakan kalian untuk test drive. Karena test drive itu untuk kita feeling ya. Apalagi untuk mau beli mobil Wuling yang secara merek memang belum punya nama ya di Indonesia. Jadi kita harus memang betul-betul ya harus test drive. Lakukan betul itu test drive. Test drive pertama, test drive kedua, itu betul-betul membuat feeling kita akan bagus. Oke, berikutnya yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Mobil yang kalian butuhkan itu mobil yang seperti apa? Mobil yang misalnya irit, atau mobil yang kabinnya luas, atau mobil yang speknya mewah terus luas, itu berbeda-beda. Kalau kalian menginginkan mobil yang speknya mewah, kemudian canggih gitu ya, dan budgetnya sesuai dengan kalian ya, kalian harus ambil Almas. Tetapi kalau kalian pengen yang agak luas, kemudian speknya cukup mewah juga, ya kalian bisa ambil Cortez. Kalau kalian budgetnya cukup untuk membeli Wuling Convero, ya kalian beli aja Wuling Convero. Secara kabin sudah cukup luas, kemudian budget juga nggak terlalu mahal, terus spek mewahnya juga masih terasa, masih ada, karena memang Wuling Convero apalagi yang Captain Seat seperti ini kan rasanya memang kayak mengendarai mobil mewah, walaupun ya masih berbeda ya. Tetapi nanti kalian buktikan saja di test drive itu. Jadi sesuaikan dengan kondisi kalian, skala prioritas guys. Terus kemudian perhatikan juga garasinya, apakah garasi rumah kalian itu cukup apa enggak untuk mobil yang kalian mau beli. Misalnya garasinya ternyata mepet, kalian beli mobil yang besar misalnya kayak Cortez, akhirnya nggak bisa masuk, kan repot juga. Masa kita punya mobil nggak punya garasi, nggak bisa masuk, akhirnya parkir di luar. Waduh, kasihan mobilnya guys, kepanasan dan kehujanan. Ya walaupun mobil sekarang sudah punya ini ya, protect terhadap cat, kemudian anti karat sudah ada. Jadi saya pikir nanti nggak begitu masalah ya. Seperti pengalaman aku dulu waktu punya mobil Karimun Wagon ya, itu banyak kan parkir di luar karena waktu itu masih nggak punya garasi ya. Tapi ternyata nggak masalah, padahal parkir dulu itu udah berapa tahun tuh, 3 tahun atau 4 tahun. Ternyata nggak masalah, karena ketika mobil itu baru datang, aku langsung pakai yang pelindung cat dan anti karat. Jadi itu dua hal itu yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian beli mobil baru, kalau bisa anggarkan juga untuk pelindung cat dan anti karat, sehingga mobil itu akan lebih aman lah, lebih aman. Kalau misalnya kena hujan, kena itu nggak masalah, kena sinar matahari itu nggak masalah. Jadi itu guys, sesuaikan kebutuhan, sesuaikan pakai skala prioritas ya, budget kalian berapa, kemudian kebutuhannya apa,
terus yang cocok untuk keluarga kalian apa. Kalau cocoknya Wuling Convero ya silahkan beli Wuling Convero atau Cortez atau Wuling Almas. Oke guys, yang ketiga itu ya. Yang keempat adalah persiapan mental guys. Karena mobil yang kalian mau beli itu adalah mobil Wuling yang belum punya nama, maka kalian harus punya persiapan mental juga. Kalau nggak, kalian dibully habis-habisan. Ya seperti beberapa ada kasus ya di grup Wuling ya. Seorang teman jual mobil Innova yang kemudian beli mobil Wuling Convero. Wah, sampai terjadi perdebatan dengan istri, sampai istri ngambek dan lain-lain. Sampai akhirnya berjalan, ternyata setelah pakai Wuling Convero ternyata nyaman juga ya. Sang istri akhirnya ya, wah enak juga ya Wuling Convero. Jadi ini persiapan mental itu perlu guys. Karena apa? Karena mobil Wuling yang mau kita beli itu mobil yang belum punya nama. Nanti kalau ada apa-apa itu pasti kita akan dibully. Misalnya mobil Wuling macet di jalan, wah pasti dibully. Mobil Cina, mobil ini. Tetapi kalau mobil yang lain macet nggak masalah. Mobil Wuling remnya apalah macet atau apa gitu, tetap dibully guys. Jadi kalian harus persiapkan mental. Persiapan mental itu seperti apa ya? Kalian harus menguasai spek-spek yang aku sampaikan di depan itu tadi. Ketika test drive, kemudian kita review dan lain-lain, lihat review, lihat beberapa masukan, kita gabung di grup, kita tahu masalah-masalah yang ada di mobil Wuling. Itu salah satu persiapan mental. Jadi ketika orang lain ngomong apa, kita bisa menjelaskan, oh begini. Misalnya, oh itu mobil Cina, oh ya Cina, tetapi ini kan mobil yang build up dari Eropa ya, karena General Motor ya. Jadi cukup gitu aja. Nah, terus nanti gimana garansinya? Oh bagus, ini pabriknya sudah ada di sini. Jadi itu persiapkan mental. Terus yang kelima guys, yang kelima ini apa? Ini yang tidak kalah pentingnya yang kelima ini, yaitu kalian harus waspada dan hati-hati terhadap mobil yang kalian pakai. Jadi kalau kalian membeli mobil Wuling, maka kalau ada apa-apa kalian harus waspada. Termasuk feeling, logika itu harus kita mainkan. Jadi misalnya kita bawa mobil, kok ini suaranya keras ya, ada apa ya? Mungkin ada yang masalah ini, kita harus nggak langsung gaspol terus hajar terus gitu, enggak ya, kita harus tetap waspada. Misalnya sebelum mobil itu pagi mau dipakai ya dipanasin, kemudian cek bannya, kemudian kalau perlu cek mesinnya, suaranya bagaimana, ada masalah nggak, ada perbedaan apa enggak, lampu-lampunya dicek. Jadi itu. Terus kemudian kalau modif itu kita harus hati-hati juga, karena kalau modif tidak sesuai dengan standarnya bisa jadi malah bermasalah. Jadi untuk modif itu kita harus hati-hati. Makanya kita harus sering tanya di grup. Misalnya kita punya grup Wuling, itu kita aktif di sana bertanya. Nah, misalnya mau ganti head unit atau mau modif apa itu, siapa tahu ada teman yang sudah berpengalaman di modifikasi itu. Jadi tidak sekedar ini. Kalau kita sekedar bawa mobil ini, misalnya kita bawa ke audio, langsung dimodif audio, ternyata mereka tidak menguasai mobil Wuling, ya kita harus kita harus hati-hati. Jadi kita harus waspada, hati-hati terhadap mobil Wuling yang kita pakai. Jadi itu guys, 5 tips 5 hal yang perlu kalian perhatikan agar kalian tidak menyesal saat membeli mobil Wuling. Itu dulu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada komen, silahkan komen di bawah ini. Dan apabila ada yang salah, aku mohon maaf. Nanti bisa kalian protes juga di komen. Nanti insya Allah akan aku balas. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.